Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Gani Muzaki, NPM 1803060012, mahasiswa KPI B, kelas B, semester 4, akan menjelaskan materi saya, yaitu sesuai dengan nomor absen, materi 8 atau modul 8, dengan materi manajemen media baru. Sebelumnya, kita harus mengerti atau mengetahui terlebih dahulu apa itu media baru. Kenapa disebut sebagai media baru? Ya, kenapa disebut sebagai media baru? Pada dasarnya, semua media yang baru dilahirkan atau diciptakan bisa dikatakan sebagai media baru. Kenapa seperti itu? Karena mereka baru muncul, dikatakan sebagai media baru. Sah-sah saja. Tetapi istilah media baru dalam materi ini adalah media yang muncul dikarenakan adanya perkembangan atau perubahan atau evolusi dari dalam bidang telekomunikasi dalam bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi inilah yang menjadikan media baru dapat menyatukan tiga sistem yang sebelumnya terpisah, tidak beroperasi secara bersama-sama, beroperasi sendiri-sendiri. Sistemnya antara lain yaitu sistem komputer, sistem media, dan sistem telekomunikasi. Jadi dulu ketiga sistem ini mereka terpisah, tidak menjadi satu. Namun dalam media baru ketiganya ini dapat disatukan menjadi sebuah kesatuan. Nah, media baru sendiri memiliki karakteristik yaitu yang pertama, informasi yang disampaikan bersifat digital. Maksudnya digital adalah tidak ada lagi yang namanya cetak mencetak. Jadi, dalam media baru, sebuah berita disampaikan secara online melalui portal berita online. Tidak lagi melalui cetak mencetak. Walaupun masih ada cetak mencetak, tapi dalam media baru yang digunakan adalah informasinya bersifat digital. Nah, itu karakteristik yang pertama, yaitu informasinya bersifat digital. Yang kedua adalah interaktif. Interaktif itu apa sih? Interaktif adalah adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Interaktif. Adanya interaksi atau hubungan. Dalam media baru ini sangat memungkinkan adanya interaksi dengan kemajuan perkembangan teknologi. Di media lama, dalam media konvensional tidak ada yang namanya interaktif. Tidak ada yang namanya interaksi. Kita tidak bisa berkomunikasi atau berkirim pesan dengan pembuat berita di koran melalui koran. Tidak bisa. Tetapi kita bisa berkomunikasi dalam media baru. Kita bisa berkomunikasi dengan pembuat berita melalui smartphone kita. Kita mendapatkan berita di sini, kita bisa melihat beritanya. Nanti di bawah berita ada penerbit berita, kita bisa menghubungi mereka. Nah, itu disebut adanya interaksi antara penyampai informasi dan penerima informasi. Lalu, kalau tadi ada informasi bersifat digital, lalu interaktif, yang ketiga adalah menempatkan komputer sebagai salah satu media komunikasi. Nah, ini sangat penting sekali sebagai media komunikasi komputer. Jadi tidak lagi melakukan komunikasi menggunakan surat menyurat gitu. Menggunakan komputer lebih cepat dan efisien. Jadi dinamakan media baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tadi adalah sedikit pengertian dari media baru. Selanjutnya adalah manajemen media baru. Manajemen sendiri memiliki fungsi antara lain yaitu
merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan. Ada 4 fungsi dari manajemen. Sedangkan bidang-bidang manajemen yang menjalankan tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari manajemen tersebut, fungsi-fungsi manajemen tersebut antara lain yaitu manajemen sumber daya alam, sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen produksi. Yang ketiga, manajemen keuangan, mengatur keuangan. Yang keempat, manajemen pemasaran atau publikasi. Nah, masyarakat terbiasa memperoleh atau mendapatkan informasi melalui media cetak dan elektronika. Jadi masyarakat sudah terbiasa dengan media lama atau konvensional. Kita masuk ke dalam media baru. Banyak masyarakat terbiasa sarapan pagi, contohnya ya, sarapan pagi sambil menonton televisi, sarapan pagi sambil membaca koran, dan juga mendengarkan radio. Hal-hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Media-media tersebut masih eksis sampai sekarang ini. Namun, berita yang disampaikan dalam media lama tersebut atau konvensional, namun isi berita dari media-media lama tersebut sering tertinggal. Contohnya koran. Berita dalam koran itu adalah berita kemarin. Tidak ada berita hari ini yang keluar di koran hari itu juga. Karena harus melalui proses pengeditan, percetakan, dan juga pendistribusian. Jadi memerlukan waktu maksimalnya 1 hari. Dalam televisi pun sama. Berita yang disampaikan merupakan berita yang kemarin-kemarin, tidak langsung. Memang ada berita langsung, contohnya reportase lapangan itu langsung. Tetapi berita yang disampaikan tidak secara merinci. Tetapi berita dalam reportase tersebut masih berupa covernya saja atau tidak secara keseluruhan. Nah, fakta bahwa media lama masih memerlukan waktu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat ini menandakan bahwa media lama tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan kita akan informasi yang cepat dan real time, atau secara langsung. Sebagai pengelola media baru, kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa menjadi dasar perkembangan media baru, sehingga media baru dapat lebih bisa diterima oleh masyarakat. Kemampuan kita untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat penting dalam proses perkembangan media baru. Kita pun jadi bisa merumuskan media baru berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang kita temukan tadi. Artinya dari sisi kebutuhan, kita jadi bisa merumuskan atau mengembangkan banyak hal yang terkait dengan media baru. Mulai dari penentuan isi berita atau informasi, format penyajian informasi, jenis informasi yang disampaikan, dan upaya untuk memperbaiki kelemahan informasi yang disajikan oleh media lama. Saya Gani Muzaki, itu dia materi saya mengenai manajemen media baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.